secara AI industrinya kayak gokil, terus secara si taunya sendiri ya gokil juga nih. Tuh lu dengar tuh. Dia pelajarin banget loh. dia udah ngurusin segini banyak bisnis, masih bisa pelajarin mengenai beat tensor. Terus yang paling bete-nya tau gak Pak? Temen gue nge-WA gue, woi Nero listing di spot Binance. Gue kayak, wah anjir let's go. Yo guys, oke balik lagi di BLP Banteng Lari Podcast. Kali ini edisi kelima ya. Dan tamu gue hari ini ya itu lu gak akan nyangka-nyangka deh. Nih orang itu menurut gue pribadi ini real Dgens. Ya real Dgens gak cuma di Web3, tapi Web2-nya juga Dgen banget menurut gue. Asli ya, bener-bener dalam Web2 dia super Dgen. Dan ternyata di Web3 pun Dgen ya. Tidak lain tidak bukan adalah Bro Iben. Halo, Benjamin Master. Thank you banget lo udah datang lo. Terima kasih. Thank you mas, banget lo. Gue appreciate banget di channel gue masih kecil ini lu udah top banget gitu. Lu mau mampir ke sini sih. Gue appreciate banget lo. Yang penting nama podcastnya terjadi segera nih. Apa tuh? Banteng Lari. Bullrun segera ya. Biar kita bisa panen ya. Nah bener. Oke, kita akan bahas later on that ya, topik mengenai crypto, Web3. Karena gue gak nyangka banget loh, sumpah ya. Jadi gue cerita dikit lah ya. Gue tuh gak nyangka banget ternyata lu tuh bener-bener ngedijen di kripto tuh gue gak nyangka. Awalnya kita baru ketemu kapan deh? 2 bulan lalu ya? Iya kira-kira 2 bulan lalu kan gitu. Tiba-tiba kita connect di TikTok ya. Di TikTok dulu kalau gak salah ya. Di TikTok dulu gue emang udah follow lu mah udah dari lama gitu kan. Kita connect di TikTok, habis itu kayak DM ternyata dia nonton konten gue. Terus kayak gue juga nonton konten dia. Terus habis itu kita ketemuan lah. Ya kan habis itu kayak wah gila sih. Ternyata dia Dgen parah loh. Mungkin lebih Dgen dari lu semua. Gue gak bohong. Mungkin lebih Dgen dari lu semua. Dan gue yang gak nyangka. Bro, tapi gue nanya dong, kayak lu share dong, kayak maksudnya lu nih menurut gue ya, ini personal opinion gue ya, lu umur berapa sih sekarang? Gue 24. Tuh kan, 24 tahun, berarti lu kayak sekarang tahun berapa sih? 2024 kan sekarang ya? 2024 enggak ding, 26. Oh anjir, lu kalian 98? Terlalu kebanyakan ngeliatin HP jadi dodol ya. Lu 98 ya? Oh 98. Bro tetep aja bro, lu tuh masih muda banget bro. Tapi usaha lu, maksudnya gini ya, lu tuh masih muda 26 tahun ya. Lu punya TikTok channel udah puluhan juta. Lu punya Instagram, lu punya sosmed, lu punya bisnis sendiri sambil bakar. Lu punya agency juga kan ya, LLTT, manajemen sendiri. Terus udah gitu, apalagi sih yang lu punya? Ada liquid vape. Liquid oh, vape. Lu ada usaha liquid vape juga? Ada liquid vape. Oh, gitu. Terus ada apa lagi? Sama restorannya ada 2 sekarang lah. Satu. Sambal bakar sama seafood bakaran ya? Iya, sama seafood. Oh, walaupun lu kayaknya selalu enemy sama mereka gitu ya, tapi emang strategi marketing kan. Iya, lu punya 2 restoran, lu punya ini semua gitu. Gila, bro. Kok bisa sih? Gimana ceritanya sih? Hoki. Gak mungkin. Gue gak percaya. Tapi emang ada hokinya, Mas. Gitu ya? Hokinya itu karena gue pertama kali join TikTok, ya bikin TikTok lah. Itu pas orang belum pada join. Mungkin kalau buat penonton yang ngikutin kripto gitu, ini kayak orang-orang yang awal tahu Bitcoin gitu. Nah, gue ini orang-orang yang awal tahu TikTok gitu. Tahu TikTok dan kebetulan pas gue ngepost video di situ rame tuh awalnya. Jadi mungkin kayak apa ya? Analoginya mungkin pertama kali lu invest kripto tiba-tiba naik 10 kali lipat, lu pasti langsung ketagihan kan. Nah, gue pertama kali ngepost video di TikTok, langsung tuh viewsnya 5 juta. Nah, gue jadi ketagihan. First videonya. Iya. Sumpah? Iya. Bikin apa? Waktu itu gue lagi di kantor, terus cuma ngikutin tren doang, kayak hal yang cowok nggak bisa, tapi cewek bisa gitu. Oh, jadi kayak interview gitu modelnya? Bukan interview sih, kayak ngetes. Eksperimen suatu hal. Jadi ada yang ngelakuin cowok, ada yang ngelakuin cewek, ternyata cewek bisa gitu. Oh gitu. 5 juta views tuh. 5 juta views. Itu first video banget tuh. First banget. Itu bener-bener channel lu yang sekarang ini. Yang sekarang. Iben_MA itu. Gila. Itu kapan, Bro? Kapan postnya? Ingat gak lu? 2020? 2019. Oh, 19. Iya, 2019 akhir. Desember itu tuh. Pas TikTok sama sekali belum belum tren. Udah ada sih. Udah ada tapi beberapa creator ya, tapi mungkin belum ada brand yang pasti itu. Belum ada sama sekali belum ada brand yang masuk untuk nge-spend duit marketing di TikTok. Jadi belum segede gitu lah, masih buat creator have fun doang gitu. Tapi kenapa waktu itu lu nge-post di sana? Pure have fun atau lu ngelihat satu projection di sana? Enggak sih, pure have fun doang sih. Gitu ya. Pure have fun, makanya gitu hokinya ya? itu kali. Gitu ya. Rata-rata emang entah kenapa gue selalu menemukan cerita-cerita kayak begitu ya. Orang-orang yang enggak expect, orang-orang yang enggak punya purpose tertentu malah yang jadi gitu.
Wah gila sih, keren sih. Terus habis itu long story short gimana? Lu terus konsisten bikin terus gitu? Long story short, gue terus bikin tapi sambil ngantor. Abis itu gue nyari waktu lah. Lu ngantor hukum dulu ya? Ngantor lawyer terus sambil ngantor. Abis itu at one point udah ada beberapa brand yang masuk tuh. Jadi income gue mulai ada 2 tuh, dari kantor plus dari konten. Lama-lama si income kontennya lebih gede nih, jauh dibandingkan salary-nya kan. Otomatis ya akhirnya gue kayak nge-decide udahlah, akhirnya gue full time lah. Plus waktu itu gue ada project bareng brand di mana gue harus keluar kota. Jadi gue nggak enak juga sama kantor gue kalau let's say gue cuti mulu kan. Akhirnya gue kayak udah decide udahlah gue cabut dari kantoran, full time konten ini. Oh gitu. Yes. Ntar lu bikin 2019 kira-kira bulan apa tuh? Ingat gak? Desember. Oh iya. Berarti first brand lu di 2020 bulan? 2020 kayak bulan Juli kali ya. Oh, kira-kira 6-7 bulan ya. Ngonten baru lu dapat first brand lu, first deal lu. Oh, plus gue emang gak ini sih, pas awal 7 bulan itu gue gak expect kayak ada brand yang masuk juga sih. Iya, cuman kan bikin terus sampai akhirnya tiba-tiba masuk dealnya di sekitar 6-7 bulan itu ya. Iya, mungkin kalau orang sekarang mulai TikTok, mereka udah pasti expect akan ada brand yang masuk karena udah ngeliat ada creator yang di-engage dengan brand kan. Pada saat waktu itu gue mulai TikTok, sama sekali gak ada creator yang gue ngeliat ngebawa brand segitunya ya. Cuman for fun aja. Cuma for fun aja. Tapi 7 bulan 6 bulan itu kayak lu postnya berapa lama? Seminggu sekali atau? Oh enggak. Sehari bisa 2, 3, 4. Ya ampun, serius? Iya. Sehari 2, 3, 4 konsisten? Iya. Selama 6-7 bulan itu? Iya, terus ngepost terus itu. Wah gila sih. Cuma lama-lama naik terus tuh. Jadi views-nya terus? Kuantitinya juga. Pas udah full time konten ya mulai naik lagi tuh, kayak pernah 5, 6 sehari. Wah gila. Terus habis itu lah sekarang udah mulai agak turun lah. Sekarang lebih fokus ke kualitinya. Jadi emang butuh preparation yang lebih lama gitu kontennya. Oh anjir, gila. Sehari 3-4 dulu lu ya. Ya konsisten, gak berhenti. Sabtu Minggu juga kerjain? Sabtu Minggu malah paling, karena free time gue di Sabtu Minggu kan. Malah lebih rame lu? Iya, malah di Sabtu Minggu yang paling maksimal itu. Gila, gak heran lu sukses bro. Gak heran banget gitu. Tapi karena enjoy juga sih, jadi waktu itu gue nge-treat TikTok tuh sebagai jalan keluar gue untuk refreshing. Oh gitu, malah lu have fun di sana ya? Soalnya kan dulu gue lawyer kan, ya lu tau lah kalau lawyer 24/7 depan laptop. Terus mata lu udah capek banget ngeliatin dokumen mulu. Nah ini di momen kayak gue, wah nih selain dokumen yang bisa gue lakuin nih. Jadi seru gitu ngelakuinnya. Oh gitu. Tapi lu maksudnya semua dulu sendiri ya? Lu edit sendiri, posting sendiri semua? Iya, dulu yang pertama kali banget bareng kakak gue. Jadi kakak gue yang bantu videoin. Kakak lu hukum juga? Enggak, kakak gue enggak. Oh gitu. Tapi habis itu lu first brand deal di 6-7 bulan itu ya udah, terus tiba-tiba lu dapat terus aja ya. Lu akhirnya resign kapan? Resign akhirnya itu 2021 Desember. Oh, udah 1,5 tahun lu ngonten ya? Iya. Lu brand deal 2020 Juli, resignnya Desember 2021. Iya. Berarti lu masih kerja 2 tahun kira-kira masih sambil konten. Iya. Dan itu lu bener-bener tiap hari 4. Iya, masih ngepost. Wah, lu gila sih. Gila sih. Lu another level sih aja. Cuma ya karena refreshing jadi lu nggak kerasa ngepost banyak gitu. Gila. Kontennya bener-bener random, apa aja ya lu bisa kontenin dulu? Waktu itu dulu yang awal itu kontennya emang kehidupan gue di kantor lah. Oke. Kayak gue ngikutin tren, abis itu nggak ngikutin tren juga sih, kayak bikin meme gue sendiri gitu lah di kantor. Coba gimana tuh bikin meme lu sendiri, maksudnya gitu? Kayak contoh gue bikin, lu tau sih dulu banget tuh ada video di TikTok yang kayak tipe-tipe anak kantor gitu, yang kayak gitu banget dulu banget. Iya, tahu. Terus gue suka ngasih kayak challenge ke penonton gue, kayak quiz gitu. Terus habis itu baru lanjut tuh pas COVID tuh, karena gue sering di rumah, gue bikin konten interview yang ke bocil-bocil. Baru habis itu gue bikin challenge. Jadi shifting terus juga sih kontennya. Gile. Salut. Tapi gue pernah dong, maksudnya along the way lu kan sering kayak interview gitu segala macam. Lu pernah kayak digeruduk gitu gak sih? Maksudnya kena masalah keamanan. Gue pernah bro, soalnya mau nyobain kayak doing street interview gitu ya. Temanya kripto ya. Pernah gue cobain lakuin di mall gitu ya. Diusir satpam pak gue. Oh iya. Sering banget sih dulu. Lu pernah kena gitu juga ya? Pernah dulu, sering banget. Dulu bahkan pas awal gue ngonten pas masih di kantor tuh, sempet ditegur gitu gara-gara di mall.
Terus waktu itu ngonten sama satpam gitu, terus pokoknya ditegur lah. Terus di kantor gue tahu, soalnya satpamnya ngadu ke kantor gue. Terus kantor gue kayak HR-nya sampai bilang tuh, ini kamu harus tutup nih TikTok kamu, ngeganggu image kantor kita nih kalau gitu. Tapi gue kayak udahlah, bodo amat, lanjut aja. Gitu, harus begitu ya. harus bodo amat dikit lah. Tapi lu pernah yang paling epic, lu lagi doing konten, apa sih, lu pernah ada nggak kejadian paling epic yang lu alamin waktu itu? Lu diapain gitu, misalnya diusir atau apa gitu? Pernah rusuh kali ya, waktu itu gue Serius? Iya, di luar kota. Terus rusuhnya tuh gara-gara waktu itu gue nge-challenge di mall gitu. Dan ada booth-nya gitu sama brand. Terus booth-nya tuh bener-bener sampai hancur, didorong sampai hancur. Terus habis itu gue sampai diungsi lewat tangga darurat, terus dikejar-kejar ke atas. Wah itu rusuh banget sih. Akhirnya kita ngumpet-ngumpet naik lift turun ke bawah. Terus kelihatan tuh pas itu. Langsung diteriakin kayak, wah itu mobilnya. Terus dikejar, akhirnya kita udah naik mobil cabut. Itu paling rusuh sih itu di luar kota. Itu apa soalnya? Lu bikin giveaway gitu atau? Bikin challenge. Emang gue udah announce gue akan nge-challenge lu pada di mall ini jam segini. Terus ternyata ramenya gila banget lah. Oh gitu. Iya. Oh baru ini? Enggak sih, kayak 2 tahun lalu lah. Wah gile. 1,5 tahun lalu ya. Oh gitu. Nggak, terus oke. Lu kan di konten gila banget lah, sukses banget lah. Tapi gue bener-bener gak nyangka sih, gila. Story lu gila banget sih, gak heran lu make it banget. Gue juga dulu awal bikin TikTok soalnya sehari 3. Iya. Awal banget. Cuman waktu itu emang gue susah lah. Gue lebih susah gara-gara kan gue harus baca paper semua baru bikin konten gitu. Tapi gila sih, lu gak heran lu make it sih. Nah terus akhirnya transisi ke lu akhirnya bikin your own web to business. Lu bikin apa dulu? Restoran dulu atau agency dulu? Waktu itu manajemennya dulu. LLTTFOC itu ya? Yes. Oh bikin itu dulu? Itu dulu, tapi awalnya itu ya talent dari satu. Waktu itu bahkan nggak di plan untuk jadi rame gitu ya. Awalnya tuh cuma gara-gara gue suka ngeliat ada creator yang bagus kontennya, tapi kualitinya jelek gitu. Oh oke. Terus gue ngechat mereka, reach out, lu mau nggak kalau misalkan gue support nih secara barang-barangnya kita pakai bareng, abis itu nanti editingnya gue kasih tahu gimana, nanti ada bagi hasilnya dari kalau lu dapat endorsement. Nah talent pertama gue tuh ini Aidan. Oh itu si Aidan, iya. Jadi gue ngejalanin manajemennya sama kakak gue, terus gue sama kakak gue tuh ngeliat si Aidan ini, terus gue bilang kayak, wah ini kontennya kocak nih orangnya. Bener kocak. Cuma kontennya waktu itu kualitinya jelek banget aja, tahu deh tuh orang ngonten pakai iPhone berapa? iPhone 6 kali. Oke. Terus habis itu kita benerin kontennya, ya jadi juga lah. Terus akhirnya, wah ini kayaknya satu orang bisa, akhirnya kita ajak yang lain gitu. Oh gitu. Tapi emang maksudnya berarti gini, oke itu kan agency dulu, terus pivot ke web to ke restoran kapan? Ke restoran itu ketika gue ada ketemu partner gue sih, namanya Richard. Oh iya Richard. Itu gue ketemu dia. Tadinya tuh dia udah punya restoran dan tadi kita cuma pengen collab menu doang di restorannya dia. Tapi waktu itu gue bilang ke dia, kayaknya better kita bikin something new deh. Jadi nggak ngeganggu operation yang udah ada. Tapi ada bisnis baru yang bisa generate income baru juga nih buat kita. Terus akhirnya muncul lah si Sambal Bakar itu. Udah berapa tahun itu? Kayak 2 tahun ada? Sambal Bakar 2 tahunan. 2 tahunan 3 kan bulan lah. Pertama yang di Pasar Lama ya? Pasar Lama. Nggak salah ya? Iya. Gila bro, gue waktu itu gue inget banget 3 kali gue berusaha ke sana. Nggak, akhirnya menyerah gue. Ramenya kayak apaan? Oh yang pas awal-awal? Yang pas di Pasar Lama. 3 kali gue mau coba ke sana kayak, wah gue nyerah deh. Antri udah kayak gila banget gitu. Gila lu, gue mau nanya nih. Gue kan dulu sempat bikin F&B juga kan. Ternyata gue tuh tahu salah satu dark secretnya F&B itu adalah mereka tuh suka pakai lu tau gak sih semacam penonton bayaran gitu? Iya. Itu lu kayak gitu juga atau lu real, organik semuanya? Real sih, organik sih. Gue sampai bingung kalau orang yang pakai penonton bayaran kayak, ini yang datangnya udah seramai ini dan sehektik ini kita ngurusin, ngapain lu pakai penonton bayaran lagi? Tapi lu gila sih. Enggak, karena gue punya teman yang main F&B juga gitu, gue pernah bikin F&B juga. Gue denger dark secret itu gitu. Ternyata tuh ada brand-brand besar yang bahkan sangat besar brandnya, gue nggak sebut lah ya. Tapi dia itu literally nge-guide crowdnya itu dengan pakai ya orang yang ngantri itu tuh bayaran semua. Itu untuk kayak create satu image bahwa brandnya tuh super laku, and then dia jualan franchise sebetulnya gitu. You nggak doing itu ya sama sekali ya? Enggak sih. Karena basicnya lu udah terkenal banget dan lu udah bener-bener punya crowd banget ya. Dan ya kalau rame pun kan mungkin rame pas grand opening itu kan hal yang bagus ya. Bagus. Tapi kan real challenge-nya si maintain sih setelahnya. Jadi kita sih ngeliatnya lu
nge-spend duit buat itu sayang juga, orang impact-nya juga hampir nggak ada juga nextnya ke depannya gitu. Oh anjir, gila. Lu sekarang sambal bakar udah berapa cabang? Sekarang 25. Gila. 25 itu non-franchise? Kita sistemnya kemitraan. Oh oke. Jadi ada yang mitra, ada yang kita own store sendiri sih. Oh. Jadi kalau yang kemitraan itu, mitra ini masukin investment, tapi full kita yang operate. Oh gitu. Nah, cuma sistemnya kita itu sharing revenue, bukan sharing profit. Revenue. Jadi kalau profitnya, istilahnya operasionalnya kita sambal bakarnya bodoh nih operasionalnya, sehingga profit marginnya jadi kecil, ya mitranya nggak keganggu karena mitranya dapetnya dari sharing revenue-nya. Oh, kalian yang kegerus berarti. Yeah. Oh gitu. Ih, gila. Yang lu bener-bener own berapa banyak? Sekarang ada sekitar 4. Gila. Yang own by sambal bakarnya sendiri. Keren. Paling rame di mana, bro? Outlet? Sekarang ya? Paling rame di Gading Serpong yang paling baru tuh. Oh, yang nomor. tahu. Yang di lurusannya. Iya, lurusannya Giant itu loh. Dekat Black Holes itu tuh. Iya. Oh, itu paling rame. Itu sama di Grogol. Grogol tuh yang cabang kedua. Tahu. Paling rame situ 2 sih. Oh, sama Bali juga. Oh iya. Gila. Omset di sana oke banget ya runningnya? Oke lah. Cukup lah ya. Terus seafood udah berapa cabang? Seafood sekarang 2 cabang. Di Jombang sama di Citra 5. I see. Masih striving juga nih, harus biar dua-duanya grow-nya sama. Bagus makin gede lagi lah dua-duanya. Oke. Terus kalau liquid? Kalau liquid baru jalan atau sekarang udah 1,5 tahunan lah. Udah ada 3 sekarang ada 3 rasa. Ini kita nextnya mau ngeluarin device. Tapi lu punya usaha segitu banyak, lu konten gitu ya. Terus lu punya sambal bakar segitu banyak gitu, lu punya seafood bakar, lu punya liquid. Tapi tiap hari gue liat lu main golf gitu. Gak, coba lu ceritain gimana caranya bisa sampai kok gue ngeliat lu anjir Iben tiap hari main golf, bro. Dia gak ngurusin bisnisnya, bro. Gak, itu tapi which is itu satu hal yang keren menurut gue. Semua orang pasti pengen kayak gitu. Lu gimana caranya, bro? Golfnya pagi. Jadi masih ada sisa banyak kan tuh. Oh, tapi lu tetap kerjain ya tiap hari ya? Iya, ada yang tetap. Lu kerjain ya? Terus plus kenapa gue milih olahraganya golf? Karena while gue main golf tuh satu-satunya olahraga yang bisa gue sambil buka HP, bales-balesin, gue liatin editan, terus gue bales-balesin di grup. Kalau olahraga yang lain, let's say, olahraga yang gue demen diving. Okay. Cuma gue ngerasa tuh kalau gue diving tuh gue kayak anjir, gue harus nge-spend 1 hari bener-bener full untuk itu. Nah akhirnya golf kayak gue bisa olahraga dan seru plus sambil bales-balesin chat juga. Terus plus gue kalau golf biasanya bareng partner gue yang di sambal bakar juga kan. Jadi sekalian ngomongin bisnis juga, semua gitu. Oh gitu. Gila, Pak. Tapi kalau gue boleh tahu maksudnya on your daily basis time gitu ya, dalam misalnya 10-12 jam per hari gitu ya. Lu paling gede spend waktu lu sekarang ini di mana? Content creating sih. Tetap di konten ya. Tetap di konten. Kayak bisa dibilang dari total jam kerjanya misalkan konten tuh 50% lah. Anjir. 50% konten, sisanya kebagi antara sambal bakar, terus si fuel yang liquid gue. Terus sama yang lain-lainnya, ngurusin anak-anak LL lainnya gitu. Gila. Kebaginya gitu lah. Gila, 50% tapi tetap di konten ya? Tetap sih. Gila, lu gokil sih. Tapi lu keberatan gak sih kalau share? Gue lebih karena penasaran doang. Kan lu punya banyak banget usaha nih. Tapi kalau lu pasti pernah inilah ngelihat kayak kalau lu breakdown ke dalam satu charts gitu ya, source of income lu. Sekarang paling gede tuh masih di mana? Paling gede. Paling gede. Gak usah sebut angka, tapi paling gede secara persentase lu tuh paling gede di mana? Masih di konten sih. Oh iya, yang paling masih menghasilkan tuh konten ya? Iya. Bukan seafood, maksudnya bukan sambal bakar yang 24 cabang? Bukan sih. Mungkin tapi secara cash ya. Maksudnya secara cash, pure cash. Kayak, bukan aset lah ya? Iya, tapi kalau secara let's say, gue di valuation net worth gue nih. Benar, paling gede itu lah ya. Obviously paling gede sih sambal bakar. Betul. Tapi kalau in terms of cash, ya paling gede tetap sih konten. Tetap konten ya. Soalnya si sambal bakar emang kita nge-decide untuk majority dari income kita reinvest lagi. Kayak contohnya sekarang nih kita reinvest jadi kripto gitu. Beli Bitcoin aja. Oke, udah kayak ini MicroStrategy ya, sambal bakar. Reserve cash-nya ditaruh di Bitcoin. Lu raise fund buat beli Bitcoin. Ide bagus. Terus gimana? Jadi ya mostly
walau kayak sekarang Sambal Bakar ya revenue making banget, tapi kita emang nge-reinvest itu untuk ya biar revenue makin gede. Contoh untuk buka cabang atau let's say kita nih sekarang baru banget ngeluarin produk FMCG-nya Sambal Bakar, jadi sambal kalengan. Oh iya, gue lihat. Sambal saji itu. Sambal saji. Sekarang fokusnya itu sih kayak untuk 5 tahun ke depan kayak goalnya untuk memperbesar lagi instead of kayak narik-narikin duitnya. Gila. Ngeri banget, tapi tetap masih paling major lu di konten ya. Iya, secara cash ya, soalnya kalau konten kan ya lu duitnya lu langsung keluar saat itu, tapi bener. Ya bisa dibilang kalau ada income juga income-nya saat itu juga. Gila, bro, salut gue bro. Gila banget lu bro. Ini dong, lu kasih tips dong. Gue yakin lu semua yang nonton ya pengen banget bisa kayak dia gitu. I mean di web tuh berhasil. Ya kita abis ini ngomongin web terus. Kita baru sini nge-DJ gitu. Tapi lu gimana caranya anjir bro? Lu masih muda banget masalahnya gitu. Kayak I mean probably gue bisa katakan mungkin lu orang kayak lu tuh 1:100,000 mungkin gitu di Indo ya gitu, atau mungkin banding 1 juta gitu orang bisa punya achievement kayak lu di usia yang semuda lu gitu loh. Lu dan segala sisi lu tuh naik gitu. Tapi gue mau tanya dulu sebelum lu ngasih tips, ada nggak sih lu ngerjain sesuatu tapi gagal, ada gak? Gue lebih penasaran itu. Kayak lu berhasil semua anjir. Mungkin lu bikin something tapi gagal, ada nggak? Mungkin nggak kelihatan kali. Kalau kayak konten gitu. Banyak juga konten gue yang kayak gue udah naro, let's say di konten ya, di konten naro kayak 20 juta satu konten ya, satu video yang kayak cuma berapa 30 detik 40 detik. Oke. Tapi soalnya lu giveaway gitu ya. Viewsnya flop. Atau let's say di productionnya ya, waktu itu gue pernah bikin di YouTube ada satu video productionnya tuh kayak sekitar 30 juta 40 jutaan gitu. Wow. Cuma ya ternyata engagementnya kurang juga. Kalau di yang in terms gagalnya itu si kontennya sih banyak banget sih. Oh gitu. Iya. Tapi kalau usaha yang lu pernah create sendiri apa berarti belum pernah ya? Sejauh ini lu create ini itu jalan semua ya? Ada nggak lu bikin apa tapi lu tutup akhirnya karena nggak perform gitu? Belum ya? Belum sih sampai sekarang belum sih. Gila banget sih lu. Dulu banget sih pernah. Dulu sebelum gue mulai konten tapi bikin usaha dimsum. Nyawanya cuma 2 hari doang gak bisa ditutup. Ada lu bikin toko gitu ya? Iya, gue jualan dimsum. Gue jualan dimsum, terus gue sisihin tuh dari gaji gue untuk bikin booth, beli dimsumnya, ada karyawan. Baru banget 2 hari buka. Tiba-tiba kantor gue dipindahin. Terus akhirnya gue gak bisa jualan di situ lagi. Oh gitu. Oh, lu pindah kantor soalnya. Gue pindah kantor. Oh, itu doang tapi. Sisanya berhasil semua lu. Iya, sekarang sih ya. Kok keren banget sih lu. Untungnya belum ada ditutup kali. Mungkin dong. karena gue sama kakak gue ini banget sih, kita nge-decide banget kalau apapun bisnis yang kita pilih itu benar-benar harus worth it gitu. Karena gue ngerasa tuh influencer tuh ya content creator lah. Itu kita tuh kayak punya nyawa untuk bikin suatu bisnis gitu. Benar. Kayak benar. lo nggak bisa kayak bikin bisnis ini terus abis itu orang bakal aware semua. Kayak nyawanya limited banget lah untuk lo ngeluarin suatu bisnis. Jadi better make it count. Tapi lu keluarga emang basicnya apa sih? Orang tua lu gitu apa emang pebisnis atau apa? Nyokap gue dulu bisnis advertising agency. Oke. Tapi udah nggak sama sekali. Oke, gitu. Bokap juga dulu tapi udah enggak juga. Udah enggak. Sekarang full time di carry event lah ya. Full time nyantai ya. Oh, keren. Anjir, salut gue bro sama lu bro. Keren banget bro. Bro, lu ini dong kasih tips, ada tips apa sih yang kayak orang tuh gue yakin lah banyak teman-teman yang kayak aspire untuk bisa jadi orang kayak lu gitu tuh. Gimana caranya apalagi masih muda, masih kuliah gitu. Wah, maksudnya tipsnya apa sih gitu? Apakah entah baik secara hard skill maupun soft skill ya? Bebas. Apapun yang lu rasa kayak gini deh gitu. Mungkin pada waktu itu gue ngejalaninnya, gue invest ke diri gue banget sih. Oh, gimana tuh? Jadi dulu tuh gue walaupun ya kayak lakuin apapun yang bisa gue lakuin untuk dapat duit ya, kayak jualan baju lah, jualan buku dan lain-lain. Tapi yang pasti duit yang gue hasilin itu tuh mostly gue pakai untuk nge-reinvest otak gue lah. Kayak gue waktu itu ngambil CFA. Terus gue habis itu banyak lah ngambil modul-modul, belajar gitu. Sampai sekarang juga gue masih kayak suka ngambil modul, belajar. Kalau ada yang di internet gitu, ngambil kelas-kelas. Jadi kayak never stop learning kali.
Oh gitu. Itu doang tips lu, never stop learning ya. Dan take risk lah. Cuma jangan yang dodol-dodol banget lah, take risk ya. Jangan beli meme coin. Kalau itu boleh lah. Itu boleh. Oh gitu ya. Lu bener-bener lu paling mahal pernah spend berapa gitu untuk kayak invest di diri lu? Entah course or apa gitu. Itu kali ya CFA itu ya. Ya CFA mahal sih. Lu sampai lulus ya? Enggak, waktu itu sampai level 1, terus level 2 ngambil course-nya. Oke. Tapi habis itu nggak sampai kelar tuh. Lu sampai ujian level 2-nya? Iya. Gue juga soalnya ngambil level 1 doang. Ujian abis itu level 2 udah stop. Iya, capek banget. Gue gak terusin, jadi gue gak punya gelar CFA-nya. Oh iya, sama gue juga udah enggak tuh. Dan kan 5 tahun udah expired deh. Iya. Berarti sekarang udah enggak. Iya, gue juga udah enggak sih gitu. Tapi emang gitu. Terus gitu, CFA yang paling mahal gitu. Tapi yang kalau menurut lo paling berkesan, yang paling kayak, wah ini course yang paling worth it yang gue pernah ambil, atau mungkin yang sampai sekarang masih ada, lu would recommend ke teman-teman apa tuh? Kuliah gue sih, kuliah hukum sih. Oh, I see. Kuliah hukum kayak itu ngebantu gue banget. Walaupun gue sekarang nggak menggunakan itu on a daily basis ya. Tapi si kuliah hukum itu ngebantu gue, dan mungkin kerja di lawyering itu ngebantu gue untuk mikir tuh lebih kritis dalam hal apapun gitu. Oke. Kayak gue ngeliat sesuatu tuh jadi otomatis gue ngeliatnya ini kenapa bisa gini. Terus kira-kira gimana cara nge-preventnya, gimana cara bikin itu lebih bagus. Ya, jadi sekarang gue kayak ngeliat konten pun kayak dulu gue ngeliat perjanjian hukum ya, gue ngeliatnya kayak ini kenapa dulu dibikinnya kayak gini ya, apa alasannya, backgroundnya apa, terus gimana cara bikin agar kedepannya kalau ada masalah ya bisa terselesaikan. Ya, gue sekarang ngeliat konten jadi ngeliatnya ke belakangnya kenapa, kedepannya bakal gimana gitu. Ya itulah, ambil kuliah hukum, bagus. Semuanya kuliah hukum jawabannya itu. Oh gitu ya. I see. Tapi kalau untuk lu kasih gue tips, misalnya gue kan juga bikin konten nih, cuman kan waduh jauh lah, nggak sehits lu lah bro gitu. Yeah. Apa sih lu ada tips gak untuk orang-orang rookie kayak gue gitu untuk bisa merangkak naik gitu? Sesimpel 3 hal doang sih, 3 hal. Wih, apa deh? 3 hal dalam perkontenan yang bakal bikin GG. Oke. Yang satu retention time, bikin orang nonton videonya sampai kelar. Oke. Yang satu hooknya, bikin orang nonton dulu di awal. Terus yang ketiga kuantitinya. Nah itu, ini especially ngomongin TikTok ya. TikTok. Especially ngomongin TikTok, kalau lu di awal-awal TikTok atau lu lagi, ya followers lu sekarang lagi, let's say sampai 1 juta, 2 juta atau 3 juta gitu, terus pengen yang boom, yang ya itu harus hajar di quantity, dan si itunya sih yang 3 yang tadi, 2 yang lagi itu harus dipikirin banget tiap kontennya. I see. Iyalah, pasti kan soalnya kan kita tahu lah ya, journey ke 100.000 ke 1 juta, 1 juta ke 10 juta itu kan beda banget kan. By number saja kan udah beda banget gitu loh. Kalau misalnya lu sendiri boleh lu breakdown nggak? Maksudnya dari 3 step itu yang gimana cara lu aplikasiin ke konten lu gitu loh. Untuk retention itu gimana, semua strategi gimana sih? Kalau kalau hook itu strateginya udah pasti the first 3 second gitu. The first 3 secondnya itu harus bikin orang mikir ini endingnya bakal gimana. Oh, I see. Itu hook yang bagus tuh harus bikin orang mikir itu. Endingnya bakal gimana? Entah secara visual atau secara audionya, itu bakal gimana tuh endingnya ini. Oke. Nah, kalau yang si retention, kalau orang udah ke hook, nah lo harus jaga retentionnya dengan ngasih si endingnya bakal gimana itu, tapi sedikit-sedikit. Jadi dicicil dulu, mungkin dikasih, si endingnya itu bakal gimana, baru di akhir ya lu kasih endingnya itu full, bahkan kalau bisa lebih dari yang di-expect di awal. Wow. Jadi orang tuh akan jauh lebih meng-appreciate ketika konten lu exceed the expectation lah. Jadi lu expect-nya cuma A, ini dikasihnya A+ sama si endingnya itu. Itu orang pasti bakal lebih appreciate lagi. Sama quantity sehari 4 gitu ya, sehari. Ya kalau quantity sebenarnya kalau logika gue dulu ya, kalau quantity itu the more you post, the more you learn juga dari mistake ya kan. Jadi lu tahu apa yang works, apa yang enggak. Lu ngerasa hook lu nih udah paling bagus gitu. Tapi lu ngepostnya sebulan 1. Ya otomatis lu akan dapat feedbacknya cuma dari 1 video itu kan. Tapi kalau let's say lu ngepost sebulan 30 video gitu, ya lu jadi punya 30 feedback, yang ini hooknya berhasil, yang ini enggak. Oh yang ini orang skip di detik segini. Jadi lu lebih banyak insight-nya gitu loh.
Plus kan ngepost juga gratis. Jadi ya bener sih, nggak ada cost-nya juga. Tapi gue gue tertarik banget denger cerita lu, kayak lu satu kali produksi konten bisa sampai puluhan juta. Itu gimana ceritanya? Maksudnya coba dong lu cerita, tadi katanya lu bilang satu post bisa 30-40 juta gitu. Itu real bro? Iya real sih. Ih, gimana kok lu bisa sampai sono sih gitu? Mungkin stages kali ya, dikit-dikit. Jadi pas awal juga nggak langsung jebret gitu. Dan gue juga nggak pernah gue nggak pernah mikir konten itu dari budgetnya dulu. Jadi gue mikir konten dari kreatifnya dulu, baru gue lihat kayak, oh ini kayaknya yang cocok budgetnya segini deh. Kalau misalkan budgetnya segini itu baru kontennya works, ya udah baru gue lakuin. Dan kalau misalkan ada budgetnya baru gue lakuin. Tapi kalau let's say kontennya bagusnya budgetnya let's say 1M nih, ya tapi gue belum ada nih buat di spare 1M kayak gitu aja langsung buat konten, ya berarti gue hold dulu kontennya, atau gue adjust kontennya sehingga dia bisa ke-adjust dengan budget yang let's say 100 juta misalkan. Oke. Tapi itu udah pasti stages sih, jadi kayak nggak, ya mungkin nanti kedepannya akan lebih gede lagi atau akan lebih kecil lagi, tapi otomatis dengan lu ngepost lebih banyak, lu jadi kayak anjir gue pengen yang lebih lagi deh, pengen yang lebih seru lagi deh, kontennya yang lebih engaging lagi, yang lebih entertaining lagi. I see. Trennya lu ngeliat ke depannya bakal ada apa nih bro? Kalau di content creating? Yes. Kasih alpha lah. Alpha. Nih menurut gue ya. Oke. Nih pendapat pribadi gue dalam dunia content creating di Indonesia. Yes. Khususnya udah secara pasti valid lah pendapat lu. 5 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun ke depan lah. Oke. Indonesia tuh kan selalu keterbelakangan dari US lah. Kita selalu ngikutin trennya US tuh apa. Yang pertama tren, ada dua pokok content creating yang gue lihat nih. Oke. Yang pertama, pasti akan ada orang yang gede banget di Indo karena live stream. Ini pasti ngikutin, pasti dari flow-nya Speed, Aiden Ross, Kaisanat. Ini pasti di Indo akan bermunculan nih orang-orang yang live stream. Ya sekarang kan udah ada yang live stream ya, tapi mungkin belum yang IRL speed gitu. Benar. Tapi bakal ada yang baru dan terkenal banget gara-gara itulah. Terus yang kedua, most likely content creator bakal bikin bisnis yang sifatnya FMCG ke depannya. Jadi kayak Prime ya. Prime-nya Logan Paul atau Feastables-nya Mr. Beast. Kenapa? Karena mungkin orang US udah nyadar duluan kali ya bahwa kalau lu pakai sosial media, impact lu tuh kan satu US atau satu dunia. Sayang tuh kalau lu bikin bisnis yang sifatnya cuma bisa di reach di suatu tempat kayak restoran atau salon atau barber gitu. Tapi ketika lu bisa nge-reach FMCG langsung satu Indonesia gitu, plus impactnya satu Indonesia, ya otomatis conversion dari sosial media lu tuh jadi lebih worth it gitu. Wow. Kayak dua itu 3 tahun 5 tahun ke depan lah. Lu bakal mengarah ke sana juga? Ya, yang FMCG ya, yang FMCG. IRL stream nggak? Ya, we'll see lah. Gue yakin lu IRL stream hit banget sih anjir, konten. Pernah sih waktu itu, coba tepar juga ya. Itu speed energy gila. Oh itu gila sih itu orang. Itu gila, dewa sih itu orang. Gila sih. Oh gitu ya. Wah keren. Thank you loh. Ini insight-nya lain ini. Gue yakin banyak banget yang harus belajar nih dari alfanya lu nih gitu. Oke, nah. Oke, gue pengen move sekarang dari Web 2 kita ke area Web 3 nih. Ini bakal terlihat bodohnya gue nih. Enggak lah. Gue juga sering bodoh kok. Gue juga masih belajar. Pertanyaan gue nih ya. Bro, lu tuh gila men, kayak lu menurut gue tuh ada di bener-bener semua hot sector tuh lu jamah gitu loh, ngerti kan? Konten itu buat gue hot sector banget di Web 2 gitu ya. Terus bisnis F&B semua, terus kayak Liquid gitu ya. Lu semua hot sector lu sentuh, amat sampai Web 3 pun lately lu sentuh juga gitu. Lu gimana ceritanya bisa tiba-tiba kecemplung ke Bitcoin atau masuk ke Bitcoin tuh gimana bro? Waktu itu kebetulan diajak dikenalinnya tuh sama orang TikTok. Oh ya? Jadi gue ada orang TikTok yang bantu nge-manage account gue lah. So, ini karyawan TikTok? Karyawan TikTok. Serius? Oke. Terus kita kenalin sama gue. terus kita sering TikTokan, emang sering ngobrol. Oke. Terus dia waktu itu lagi ke office, terus dia ngasih tahu lah kayak, nih lu kok nggak ikutan ini sih di kripto? Kapan tuh? Baru banget, baru Juni kemarin.
Oh, baru tahun ini? Baru tahun ini. Oh, jadi lu masuk Bitcoin baru tahun ini juga, Iya, Juni? baru tahun ini banget. Oh, tahun-tahun lalu enggak? Belum tahu? Tahun-tahun lalu ya tahu, tapi gue kayak bener-bener nggak, ya bodoh lah, gue bodoh kayak nggak, gue mungkin lagi hektik dengan ngurusin sambal bakar semua, dan perkontenan gue, jadi gue kayak nggak ada spare time untuk ngedik ke situ gitu. Oh, oke. Akhirnya ya waktu itu ada kayak gue lagi lumayan fleksibel juga, ya gue cari tahu ya sampai terus cari tahu juga sih sampai sekarang. Tapi ini apakah lu pertama kali beli kripto apa, Bitcoin atau? Paling pertama. Apa Solana. Paling pertama banget sih. Harga berapa kemarin di Juni tuh? 170 something ya? Iya, kayak pokoknya akhirnya averaging di 150 lah. Oh, nice. Sekarang ya, harga sekarang 150 ya? Gue belum perhati lagi. Iya, tapi gitu ya. Pertama Solana yang malah lu beli ya? Oh, enggak, tapi sebelum kripto, lu memang ada sempat invest di saham dulu kah? Atau reksadana, emas atau apa gitu? Journey lu langsung kripto atau? Reksadana pernah, Oke. Saham? Saham pernah juga. Saham enggak, emas enggak. Saham dulu sih, pas masih zaman kerja. Jadi lawyer? Jadi gue sisihin beberapa terus buat beli saham. Terus tapi ya dulu gue emang gara-gara si CFA itu kan jadi demen juga lah. Oh iya, benar. Terus demen ngeliatinnya, demen mempelajarinya. Cuma pada saat itu mungkin ya waktu itu gue belum ada modalnya juga ya untuk gue taruh yang segimana yang akan impactful gitu. Jadi pada saat itu gue tapi naruhnya yang gue sisihin dari gaji gue doang waktu itu. Lu emang kerja di lawyer kurang oke gajinya? Ya, nggak kayak sekarang ya. Iya lah. Tapi lu start gaji berapa kerja waktu itu? Keberatan nggak lo kalau share? Enggak sih, 500.000 waktu itu. Bohong lu. Serius, gue pernah ngomong juga kok. Bohong. Serius. Gue peceng. Iya, 500.000. S1 pada lu. Waktu itu gue lagi nunggu wisuda. Wah, gila. Itu 500.000 tuh. Gila. Tapi ya naik. Tapi gajinya lumayan tuh pas gue jadi head legal, bukan pas lawyer. Jadi pas jadi head legal lumayan lah 20-an. Anjir. Jadi udah mulai ada yang disisihin. Loncatnya gak masuk akal banget ya? Iya, jadi dari 500.000 terus kan ke 2 juta. Pokoknya pas masih di lawyer tuh mentok ya waktu itu di 6,5 atau 7,5 ya. 6,5 sekitar segitulah. Baru. Habis itu pas pindah ke head legal. Iya, head legal 20 juta. Itu agak lebih nyantai sedikit lah. Iyalah pasti ya. Nah itu waktu itu kontennya dari situ modalnya jadinya. Modal konten dari situ. Terus oke, lu berarti saham pernah, lu reksadana pernah gitu. Terus sekarang lu kripto. Sekarang lu pertama kali lu beli Solana dulu. Ya. Habis itu lu maksudnya gini. Ketika lu pertama nyemplung di kripto, apa yang lu pikir sih waktu itu? Maksudnya apakah wah ini gue bakal cuan mampus atau gimana? Atau lu tertarik dengan blockchain teknologinya atau segala macamnya gimana? Awalnya banget awalnya. Udah pasti cuan. Pure cuan aja sih. Pure cuan ya pas awal banget ya, pas bulan Juni itu. Terus begitu gue ya lumayan bodoh juga sih gue. Gue kayak naruh dulu baru belajarin bener-bener gitu. Oh enggak lah. Semua orang begitu. Enggak, itu enggak bodoh kok. Gue juga begitu. Gue naruh dulu, terus gue baru belajarin lagi kan. Kayak pas gue belajar, kayak gue belajarin kenapa ada Bitcoin, terus habis itu kenapa kripto ini ada, apa yang akan diubahnya. Terus ya baru setelah itu gue ngeliat altcoin yang lain. Tapi jujur nggak banyak juga sih altcoin yang gue beli juga. Oh iya? Ada berapa banyak yang lu beli? Altcoin cuma sekarang ya. Sekarang ini nggak termasuk meme coin. Iya, nggak. Cuma berapa ya? Cuma 2 doang sih. Oh iya? Iya, Solana sama Bitensor. Oh anjir, AI tahu ya. Iya. Oh gitu, lu jadi cuma Bitcoin nggak beli? Oh Bitcoin beli, Bitcoin. Ya, jadi Bitcoin di luar Bitcoin lu cuma punya Solana sama Bitensor? Iya benar. Sisanya meme coin? Sisanya meme coin. Anjay. Aduh, gue kelihatan bodoh nih portofolio gue. Sama sekali gak bodoh. Enggak lah, maksud gue selalu consider semua orang kan punya journey kan, gitu. Dan kayak kalau at some time frame kita mungkin bisa bodoh gitu. Tapi kayak long time frame lu udah pasti menang gitu loh. Udah pasti oke. Nah, tapi gini, kenapa sih lu tertarik ke meme coin segala macam gitu? Emang lu gimana sih, duit web tuh gak kurang cukup? Lu kan udah menghasilkan banget gitu. Gimana Jadi, sih? Jadi kalau meme coin kan ya pure speculation lah. Bener. Itu speculation aja, kayak ini buat seru-seruan dan nggak seru juga ya kalau lagi minus ya. bisa cepet banget gitu. Iya, jadi pure speculation. Tapi ya begitu gue kayak
oh anjir ternyata harusnya gini portofolionya, harusnya ya Bitcoin itu tetap anchornya lah. Jadi makin kesini makin gue memperbaiki lah si portofolio ya. Goalnya kenapa gue naruh di kripto ya karena gue ngerasa nih ada source of income gue nih, gue yang nambah-nambah terus. Yang mana kalau gue diemin, gue naruhnya itu hanya di rekening gue, duit gue nggak kerja buat gue nih, jadi gue nggak bisa muter lagi. Sedangkan gue ngerasa banget impactnya ketika gue ada investment, let's say di ada di sambal bakar, ada di fuel, itu gue ada bisnis yang ngasilin income ke gue lagi, konten gue bisa makin gila, revenue dari konten gue makin gila, gue bisa bikin bisnis yang lain lagi. Nah gue mikirnya tuh ya ini jadi kendaraan gue untuk gue naro duit yang gue hasilin sehingga nih duit bisa growth lagi lah. Gila bro, gila lu kayak complete package banget lu semuanya lu sentuh gila banget. Gue anjir salut banget gue tapi sama lu. Terus tapi gini, lu pertama kali lu ke expose sama meme coin gitu, itu lu dapat source-nya dari mana? Apa dari temen lu yang TikTok itu? Dari temen gue TikTok itu si Isan nih kalau nonton nih. Racunnya dia ya? Racun meme coin itu. Oh gitu, dia juga meme coin banget. Awal influence-nya dari situ ya? Dari situ. Dan waktu itu ya pure karena speculation aja ya kalau meme coin nih. Memang sih, agak-agak gambling sih memang. Bukan agak gambling. Meme coin pertama yang lu beli apa bro? Daddy. Meme coinnya Andrew Tate. Premisnya simple waktu itu, premis gue simple. Gue cuma mikir kayak meme coin ini kan ya bukan meme coin juga sih, mostly altcoin ya. Iya. Koin-koin kan kalau misalkan dia koinnya bagus, terus dia bisa dapetin attention, otomatis kan ya price actionnya akan bagus lah. Benar. Nah kalau meme coin ini kan bisa dibilang lu ngedefine projectnya bagus atau enggak agak bingung ya. Jadi yang ngedefine si attentionnya itu nih. Benar. Nah gue mikirnya nih si Top G kita Top satu G. Ini nih si Bang Top G ini kan bisa dapetin attention kan orangnya dari dulu. Iya benar. Ya mungkin kalau dia bikin koin attentionnya bisa ke koinnya itu tuh. Benar. Tapi sama tesis gue juga simpel, gue juga punya Top G. Oh ada Top G. Gue punya Daddy, tapi gue beli sangat early dan gue udah jual semuanya. Gue cuan banget lah dari Daddy. Kalau ninggalin gue sih. Kita belum kenal waktu itu. Gue inget banget gue lagi di mana ya? Pokoknya lagi di luar kota gitu. Gue tau dia launching. Gue lagi di WC, lagi boker, gue beli langsung gitu. Itu gue naik banget lah si Daddy itu. Tapi gue udah jual. Tapi emang bener tesis gue juga waktu itu simple. Nih orang dulu pernah jadi rank number one search person, most search person in Google kan. Kali dia bikin kripto gak laku gitu kan. Gue pikir gitu, gue beli aja. Tapi udah gue jual sih. Tapi gue setuju loh, karena gini, apa yang lu bilang ini bener banget gitu. Gue selalu consider meme coin itu gak ada bedanya sama KOL kayak lu gitu. Ngerti kan? Gimana value dia itu bisa naik, market cap-nya bisa naik, semakin banyak inflow money yang masuk ke dia. Ya once kalau dia bisa catch more attention. Sama lah KOL dapat attention lebih, price-nya, rate-nya semua naik gitu kan, gitu loh. Emang gamenya emang attention game, gitu loh. Bedanya mungkin di kripto, semua orang kayak seakan-akan punya attention gitu kayak anjir yang ini lagi di attention, yang ini ada attention, yang ini ada attention kayak bener. Dan terlalu banyak naratif yang kayak di-push kan gitu. Sometimes lu tuh bingung mana yang legit, yang enggak gitu. Dan memang paling susah tuh nyari alpha callernya gitu kan. Orang-orang yang kayak sekali nge-call tuh udah pasti legit gitu, udah pasti oke. Itu emang itu paling susah sih gitu. Tapi gimana so far lu kan di web tuh sangat menghasilkan ya kan. Gua nggak nanya numbers tapi gue bisa kira-kira lah. Wah gila lu sih keren banget di web tuh. Tapi di web3 sendiri gimana? Lu journey lu dari junior sampai sekarang lu in minus or plus atau minus? Sekarang plus atau minus ya? Sekarang kayak lagi minus ya. Tapi minusnya nggak yang sedip. 2 bulan lalu tuh. 2 bulan lalu lumayan deep banget. Oh setelah kita ketemu tuh. Yang kapan tuh? Yang September awal. Agustus sebelum Bali pokoknya. Sempet turun banget gitu. Wah itu deep-nya keterlaluan tuh. Lu tapi gak jual? Nggak jual. Itu semuanya juga bener down juga. Mau lu pegang Bitcoin, mau lu pegang altcoin, downnya kan lumayan parah kan. Dan yang bodohnya gue waktu itu mungkin gue juga waktu itu early banget dan gue nggak ngerti ya. Sampai sekarang juga masih banyak banget nggak ngerti. Yang bodohnya waktu itu reserve cash gue yang emang gue allocate untuk si kripto udah terlanjur gue allocate
hampir majority lah. Oh. Jadi pas marketnya lagi down tuh gue kayak nggak punya peluru untuk buy. Nggak punya peluru. Padahal gue kayak anjir nih harusnya saat yang tepat nih untuk gue engage peluru gue nih. Terus kayak waktu itu ya pelajaran lah mungkin ya kali. Tapi lu berapa persen bro di kripto bro? Alokasi dari total? Berapa ya? Paling sekitar 50% lah di kripto. Itu gede sih. Oh, itu gede. Oh keren sih. Tapi sisanya berarti the rest 50% lu di ini ya, di web to business lu, di usaha-usaha lu ya. Iya. Nggak nyampe lah. Oh kalau including itu semua ya paling 30-40% lah. Oh, I see gitu. Ya mungkin kalau misalnya kripto naik jadi 80%. Tapi ini berharap. Gue juga berharap sih. Kan ntar lagi mulai nih. Banteng lari. Yang lari baru Bitensor gue dong, yang lainnya nggak lari-lari. Oh, di bawah beli Bitensor ya? Iya sih. Masih panjang lah perjalanan semoga ya. Tapi gini, apa ya? Gue tadi mau nanya apa sampai lupa anjir. Kayak lu sekarang ini investment portfolio lu cuma di kripto doang atau lu masih punya yang maksudnya saham atau apa gitu? Udah nggak ada lagi? Oh, kalau yang di market? Enggak sih, kripto doang sih. Full? Iya. Anjir, reksadana udah nggak ada? Baru banget gue cairin. Itu langsung beli kripto? Belum. Akan. Gitu, serius? Lu nggak ada diversification, lu full port kripto doang? Iya, sekarang ya. Tapi maksudnya nggak tahu ke depannya akan gimana ya. Kalau sekarang iya. Anjir, gue demen dia kayak gini. Harusnya naruh ya, harusnya ya. Beda sih, tergantung orang sih. Kalau gue juga all in crypto soalnya. So gue sekarang kayak gue mikirnya nih gue udah duit, ya udahlah, either gue taruh di crypto yang gue lagi interested, atau gue taruh di bisnis gue yang gue lagi interested juga. Dua itu lagi gue interested. Benar. Tapi semua tesis investment lu crypto semua full. Sekarang ya. Keren. Bro, I feel you bro. Gue juga lagi all in crypto. Ya, lu meme coin berapa banyak yang lu punya bro? Share dong ke kita. Meme coin ada apa aja? Aduh banyak banget lagi. Numbersnya ada berapa banyak? Share dong ke kita. Oh meme coin yang gue pegang ya. Berapa banyak? Satu kan Dedi tuh. Masih? Ini adalah meme coin yang jangan dipegang. Ya boleh lah pegang lah. Dedi. Terus Nero. Oh oke. Tapi Nero Ethereum ya? Nero Ethereum. Bukan CTO ya? Bukan lagi. Nero yang Ethereum. Abis itu Maga. Oh Trump. Maga Trump. Serius? Iya. Wow oke. Itu premisnya simple sih. Premisnya cuma nunggu 8 November. Benar. Kalau dia menang abis itu udah lah kita jual. Nunggu itu doang lah. Benar. Kalau misalkan ternyata kalah ya udah itu memang udah duit yang gue siap untuk lu hilang. Iya. Benar. Terus abis itu satu lagi ada Kate. KT. Oh gue CATE. Oh gue nggak tahu tuh. Baru banget sih itu. Oh baru. Market cap-nya kayak 15 jutaan doang. Di Jen baru bro. Tau nggak premisnya apa? Tapi lu jangan ketawa ini bodoh banget. Enggak. Gue nggak bakal ketawa percaya. Oke. Doge. Cat E. Oh ya ampun. Oke. The next Doge. Next Doge. Ini Doge versi kucing. Oh iya, premis terbodoh anjir. Oh anjir. Enggak, yang nge-shill lu itu siapa, Bro? Atau lu ketemu sendiri? Nemu sendiri sih itu. Sumpah. Gue kayak browsing. Lu browsing di mana CoinMarketCap atau Dex Screener? CoinMarketCap sama Twitter, mostly Twitter sih. Mostly Twitter. Iya. Anjir. Itu bodoh banget deh, anjir. Gue kayak setelah diomongin gue baru ngerasa premisnya bodoh banget. Enggak lah. Enggak. Beli lo abis ini lo. Iya kan lo. Mau beli kan lo. Beli semua. Tapi lu bayangin Doge Cat E. Cuma ditambahin E doang coy. Oh lu pada ketawa. Lu lihat nih kalau jadi analis Doge. Itu di chain apa? Solana? Enggak di Uniswap itu tuh. Di Ethereum. Iya. Gua harus ngecek nih abis ini nih. Coba. Kan kalau yang lagi lately di shield sama Elon Musk itu another Doge, tau kan lu? Yang ini apa? Dogo ya? Bukan, Department of Government Efficiency, tau gak sih lu? Oh enggak. Jadi tuh ada dia sempat nge-tweet, jadi kayak DOGE, terus dia breakdown gitu, Department of Government Efficiency, itu kan DOGE kan. Oh. Okay. Tiba-tiba koinnya pak duar gitu, wah gila banget, kayak naiknya kayak nggak masuk akal. Itu power of Elon Musk banget tuh, parah. Gila,
Parah. Tapi yang pusingnya sih meme coin gue aja kemarin pas ngeliat si yang Nero CTO meledak gue kayak sakit perut. Gue juga itu gue sakit perut. Gue lagi di Singapura gitu kan kemarin kan, anjir sakit perut gue. Aduh. Terus yang paling bete-nya tau gak Pak? Temen gue nge-WA gue. Woi, Nero listing di spot Binance. Gue kayak, wah anjir let's go. Pas gue buka, hah mana sih kok gak ada naik-naiknya? Terus gue buka Binance, anjir nih Nero apaan? Ini bukan Nero gue ini. Terus itu Nero 2 kayak PVP kan. Yang ini listing, yang ini yang dumb banget kan, parah banget kan. Jadi gue juga sedih. Terus adanya kan yang Nero yang ETH-nya udah ada di Futuresnya di perpetualnya. Iya, di perpetualnya udah ada. Itu aneh banget sih, aneh banget. Gak ada. Gue tuh jengkel banget tuh siapa yang taruh liquidity-nya tuh bangke banget sih, bisa sampai jadi. Tapi feeling gue Nero-nya akan di list di spot Binance bentar lagi. Let's go bro, let's go. Gue juga masih punya barang masih ada. Gak, gue beli 16 juta, 200 juta gue lepas setengah. Jadi gue udah technically itu moonback gue udah cuan parah lah dari situ. Cuman tetap aja gue ngeliat saldo Nero gue tuh kayak gila banget bro. Listing perpetual tiba-tiba gitu. Begitu habis itu yang listing spotnya yang sana langsung gila sih, roller coaster. Gila, parah banget. Gue ngeliat saldo gue roller coaster parah banget. Cuman ya udahlah, itu memang resikonya meme coin kayak gitu. Tapi fun sih. Gue masih enjoy itu. Tapi kalau lu ngelihat meme coin, lu ngeliatnya based on apa aja? Sekarang ya. Kalau dulu gue tuh lumayan kayak ngelihat artnya apa segala macam gitu. Terus kayak dulu gue tuh beberapa bulan lalu ya gue sempet kayak sampai gue tuh nge-tracking wallet bro. Kayak maksudnya gue cari deployernya siapa, kemungkinan ini nge-tracknya source-nya dari mana, kayak gitu-gitulah. Gitu. Jadi kayak gue coba tracking wallet, dan gitu juga meme ini kayak distribution tokennya gimana, ada nggak yang pegang supply lebih dari 5% gitu, devnya pegang berapa persen supply-nya gitu. Maksudnya kalau ada orang GG yang megang itu atau VC GG yang megang, lu akan megang juga gitu? Enggak, justru kayak di awal-awal kalau meme coin yang gue cari tuh yang kayak micin banget bro, yang kayak di bawah 1 juta market cap. Dulu gue sempet di bawah 1 juta market cap? Di bawah 1 juta yang kayak cuma ratusan ribu, gue sempet sampai segitunya gitu. Tapi ya gue bisa katakan mungkin dari 50 yang gue beli atau 30 lah ya yang gue beli, yang perform cuma 1. Hah? Serius? Sisanya burn semua. Tapi gue waktu itu cukup beruntung karena ada satu yang gue beli itu naiknya 40x lebih. Jadi kayak yang lainnya gue burn ketutup parah dari situ. Karena naiknya kenceng banget. Udah. Meme coin terbesar berapa X? Meme coin terbesar? Meme coin ya? Iya. Meme coin ya? Ya itu terakhir. 40x lebih. Anjir. 40x lebih. Gitu. Dan gue hoki ngejualnya on top. Karena habis itu kayak gitu. Gila. Enggak lah, gue gak jual on top banget, tapi kayak gue jual 3 kali selling, kayak 1, 2, 3, tapi di atas banget gitu. Almost 40x lah, hitung-hitung gue kayak profitnya waktu itu. Tapi itu doang. Gila. Tapi sisanya gue banyak banget burn, parah banget gue banyak banget burn. Kalau burn itu bener-bener sampai zero atau lu cut loss di? Zero, sampai zero. Sampai zero. Sampai zero. Like, sampai zero lah. Hah? Iya. Beberapa zero. Ya nggak semua sih. Ada juga yang kayak memang gue buang. Ada juga yang memang kayak kayak gimana sih? Gue bilangnya kayak lu meleng dikit, toto tuh udah jebret, udah nggak ada liquidity lagi, udah dicabut gitu. Tapi pernah ada yang lu cut pas lagi down tiba-tiba boom. Waduh. Kalau lu tanya gitu. Kalau meme coin ya? Di tahun ini belum. Di cycle sebelumnya pernah. Oh pernah. Di cycle sebelumnya pernah, tapi di cycle ini belum. Karena gue tuh agak naif di cycle kali ini. Gue agak naifnya tuh plan gue simple. Kayak gue tuh tadinya berpikir untuk beli sekali, jualnya sekali gitu loh. Jadi gue mau jual nanti di late bull market gitu. Nggak sekarang. Buat gue sekarang masih jauh lah dari late bull market. Jadi kayak gue masih pegang. Cuman emang ada beberapa yang kayak gue cuma tektok doang. Itu rata-rata ya gue jual. Late bull market tuh November 2025 atau? Nah, nggak tahu sih gue. Karena gini. Semakin banyak teori kayak gue jujur aja bilang sama lu ya kayak lu nggak akan bisa terapin same teori dari cycle sebelumnya di cycle kali ini, ya itu udah bisa jadi invalid. Udah gitu terlalu banyak faktor lah menurut gue di cycle ini yang membuat kayak lu tuh nggak bisa tebak gitu. Ngerti kan end-nya kapan. Bahkan gue tanya sama orang-orang yang bener-bener salah satu orang yang paling legend di Indo dunia kripto aja, dia juga bilang dia nggak tahu kapan gitu loh. Like literally nggak tahu kapan, nggak berani nebak juga gitu. Lihat aja nanti market, lihat aja data on chain. Kalau di on chain udah pada buang barang, ya kita buang aja udah. Itu buat dia approach yang paling masuk akal ketimbang kita mencoba menebak-nebak berdasarkan historical cycle lah, pakai chart lah, tuh udah lalu invalid semua gitu.
Serunya di situ ya tapi. Serunya di situ. Cuman ya gak tahu kapan. Hopefully tetap make it lah in the cycle gitu. Cuman gila bro, kayak gue ngelihat dengan ada institution players gitu ya, yang memang mereka kan pinter ya. Mereka nggak sebodoh retail tentunya. Mereka punya duit juga. Sekarang tools makin banyak. Maksudnya tools untuk kayak ada Telegram bot, platform untuk baca data on-chain makin banyak. Lu udah makin bingung lah gimana caranya lu front run market tuh gimana gitu, ngerti kan? Karena like dulu belum sebanyak itu kan data on-chain gitu. Biasanya yang front run itu paling institution gitu, atau whales di level tertentu gitu loh, ngerti kan maksud gua? Sekarang kayak itu makin friendly gitu loh, ngerti kan? Fiturnya semua makin gampang gitu, kayak bisa diakses. Iya, kayak semua orang tuh sekarang pinter, intinya itu, ngerti kan? Gimana, kan pada dasarnya lu tau lah, teori capital market entah itu, ya any instrumen lah sebetulnya, apalagi kripto gitu ya. Itu kan, ya greater fool kan? Orang, pada akhirnya kita harus nyari orang yang lebih bodoh yang mau beli dengan harga yang lebih mahal, that's it. Cuman pada dasarnya gue mikir sekarang kayaknya semua orang tuh udah jauh lebih pinter gitu. Gimana caranya nemuin ini gitu. Tapi kita lihat lah, gue sih jujur masih berharap setahun ke depan retail participation bakal inflow gitu loh. Karena semoga lah. Karena memang pada dasarnya itulah exit liquidity. Gitu. Itu faktanya aja gitu. Tapi if you understand the game, lu harus be ahead gitu. Karena memang gue setuju apa yang lu bilang tadi tuh di poin pertama tuh buat gue itu juga yang kayak ada seorang legend bilang ke gue, the key of everything is to be early. Lu di TikTok kan early kan. Gitu. Dia itu di Bitcoin dari 2014-15, very early gitu loh. Dia bilang kayak lu nggak bisa ngarepin same results dari orang yang early, itu nggak bisa. Iya. Jadi pasti bilang, ada beda. Pasti beda. Kayak gue mencoba berusaha kayak gimana pun di TikTok sampai level lu susah pasti, ngerti kan? Karena cuma tetap bisa lah. Amin lah ya. Karena lu udah very very early gitu. Dia juga mengakui dia udah very very early banget gitu. Jadi kayak susah untuk lu yang baru masuk di sekarang ini mau coba replicate results-nya dia gitu. Ya mungkin bensinnya kan beda dan knowledge-nya juga beda juga sih. Beda posisi. Beda posisi juga. Betul. Ya, posisi yang udah terlalu early itu udah susah lah dibantah gitu loh. Tapi nah, lu gimana? Lu loss gini segala macam, lu masih optimis? Lu masih full hold, lu akan terus tambah lagi atau gimana? Optimis, banteng lagi. Lu bakal tambah terus posisi atau gimana? Sekarang ya, sekarang gue sih yang gue taruh di kripto ya duit yang emang gue nggak pakai lah, yang emang lagi nganggur. Dan tapi duit yang lu ready to lose nggak ya? Ya ready to lose. Gak ready itu lah. Pertanyaannya emang ada duit yang ready to lose? Iya bener juga sih. Itu terlalu nice ready, lah ya. Ready to lose ya ready to lose. Okay. Tapi kalau misalkan gain ya ready to gain juga. Kayak ya sebisa mungkin tetap menghasilkan dari situ. Tapi source lu sekarang cuman dari teman-teman sama lu dari Twitter aja untuk nge-design semua gitu. Iya dari situ. Kalau belajar kripto dari banyak sih, dari YouTube. Terus ya dari modul-modul itu akademi kripto. Gue pelajarin juga lah buku-bukunya akademi kripto. I see. Gue memperhatikan ya Twitter juga. Tapi banyak banget ya informationnya sampai kayak anjir gila nih. Ngeproses segala informasinya. Ya mungkin sama sih kalau konten juga sih kayak kalau lu search di YouTube gitu how to make a good content, banyak banget juga ada orang yang bilang kayak harus banyak komen, harus banyak like, harus di-share atau apa. Ya, tapi gimana ngefilter si informasinya itu sih yang jauh lebih penting mungkin deh. Oh, I see. Ya makanya lah gue proses informasi dari lu aja lah. Aduh, salah, gue juga bisa sesat bro. Gue juga berkali-kali bilang lu jangan dengerin gue bisa aja salah, gue bisa aja sesat gitu. Cuman kayak kalau gue tipikalnya harus proses informasi sendiri ya? Bener, tapi kalau gue lebih suka fair gitu. Kalau gue beli ya gue share, kalau gue nggak beli gue nggak share gitu. Kalau gue nggak beli ya udahlah, gue nggak akan bahas juga. Tapi kalau gue punya barang gue mau bahas, kecuali partnership ya, itu beda cerita. Bisa aja gue nggak punya barang tapi gue share informasinya bisa aja. Kalau pure partnership gitu. Tapi kalau Dedi lo akan masuk lagi? Mungkin, gue mesti lihat aktivitas Andrew Tate-nya sih. Oh iya. Karena
ya dia yang bisa bring attentionnya gitu, dia bisa bring semuanya gitu loh. Tapi nggak tahu ya, gue ngelihat kan biasa di setiap cycle tuh tokohnya beda-beda kan. Cycle lalu kan tokohnya si Elon Musk kan. Gue punya conviction cycle kali ini tokohnya itu Donald Trump salah satunya. Itu definitely bener-bener bakal jadi satu tokoh utama yang bisa ngegiring global liquidity masuk ke dia gitu loh, masuk ke market crypto. Sama kayak Elon Musk gitu loh. Di cycle sebelumnya kalau tahu dia tuh ngepom-pom Dogecoin gila-gilaan. Udah gitu Bitcoin dia masukin ketika dia announce Tesla punya reserve Bitcoin, tiba-tiba pam gila banget gitu loh. Kayak gitu-gitu loh, ngerti kan? Itu pasti ada tokoh-tokohnya bisa bring global liquidity gitu. Pas kan Donald Trump juga bikin koin juga ya, bentar lagi. Katanya kan ada project kan yang Liberty itu kan gitu. Liberty Cuman jujur gue belum ngikutin sih. Gue udah follow di Twitter cuman belum. Berarti kalau menurut lo ikonnya cycle ini Donald Trump, berarti MAGA bakal 10 kali ya? Amin lah bro. Gue jujur gue punya barang MAGA. Gue jujur gue punya barang. Itu gue beli udah lama banget. Tapi lagi minus lah sekarang. Iya pastilah. Lagi apa tram. Gue punya tram yang di Solana juga gue punya. Serius gue juga lagi. Gue punya bro tram yang di Solana. Lu tau gak tram tuh anjir, gue beli yang tram di Solana tuh udah sempet naik gila banget bro. Kan udah sempet 1,4 something dolar kan. Iya, sekarang 0,13. Gak gue TP goblok kan. Aduh itu salah satu kebodohan terbesar gue lah. Karena gue mikirnya kayak oh let's go tunggu sampai election gitu kan. Lama banget. Anjir gila diginin dulu. Wah gila anjir, gue kayak nyesek banget gue ngeliat. Itu gue udah kayak wah gitu, itu kayak bener-bener hitungannya tuh satu mobil lah itu. Pas harga 1,4 something itu satu mobil, ya mobil yang sangat baik lah. Terus sekarang turun sampai anjir kayaknya jadi motor. Dari satu mobil jadi satu motor bro. Tapi ya sudahlah, it is what it is. Dia masih di hold. Masih hold. Kita lihat ya, gue nggak tahu lah, gue nggak tahu. Bisa jadi tiba-tiba ada koin baru yang reflecting Trump dan yang naik itu, aduh itu loh ngerti kan? Resiko itu yang kayak gue nggak bisa antisipasi gitu. Saking sekarang tuh bahkan udah ada launchpad, iya kan, kayak pump fund semua gitu, yang kayak gampang lu bisa. Banget ya. Iya, dulu kan nggak segampang itu bikin token. Emang dulu tuh enggak ya? Enggak. Sekarang lu klik-klik, lu selfie aja foto lu IBAN jebret, bikin ticker IBAN jebret jadi. Cuman $2 biayanya, $2-3 costnya. Lu bisa langsung bikin your own crypto, lu promote ke IG lu, suruh orang beli. Dar gitu, segampang itu sekarang. Makanya kayak gue mikir, gue sampai sempat meragukan ini jangan apa tram masih bisa perform. Kalau misalnya dengan era launchpad kayak gini bisa jadi nanti yang ngepam malah yang baru gitu loh. Kayak itu ya, kayak Nero gitu. Itu sedih lah itu gue. Sedih. Gue masih agak nyesek nggak gue buang barang semuanya pasti $100 juta, tapi ya sudahlah. It is what it is. Ya kan? Nah tapi bro, lu Bitcoin white paper baca semua? Bitcoin apa? White paper lu baca Bitcoin white paper sama ini yang Bitcoin strategi bukunya itu sih yang gue kayak buku itu sih yang bikin gue kayak anjir nih keren banget ya anjir. Gila, gue kayak pas baca bukunya gila gokil tuh deh. Keren. Sama segala interview yang Michael Saylor itu yang bikin gue kayak oh iya gue nontonin juga banyak banget. Yang sama si Lex itu iya, hampir semua interview Michael Saylor gue tontonin. Gue kayak kok orang bisa pinter banget, pinter banget anjir tuh orang. Entah atau pinter atau dia halu sendiri kan. Iya kan? Gue kadang berpikir, ini orang emang pinter atau halu sih? Semua yang disampaikan tuh halu sih gitu kayak. Kok, iya kan? Apa ini karangan dia ini sendiri kayak? Tapi gue percaya cuma sih. Ya, mau halu duitnya segitu jadi nggak halu-halu. Gue masih big believer sih sama dia sih. Kita lihat aja nanti lah. Oke bro, ini gue thank you banget sama lu, asli lu udah share banyak banget story di Web2 lu sampai di Web3 lu sekarang. Obviously kan perjalanan kita masih panjang lah ya di Web3. Semoga cycle ini kita make it ya bro. Pastilah. Kalau gue ada di podcast ini lagi mungkin artinya plus. Kalau gue gak ada di podcast ini lagi, wah berarti udah. Kita lihat ya mungkin tahun depan gondang lagi. Jangan sampai ini logonya ganti jadi beruang pokoknya. Pokoknya gue tetap harus banteng. Pasar beruang. Janganlah, amin lah. Ini masih panjang perjalanan. Gue yakin masih panjang. Gue masih bullish banget long term. Siap. Bro, anyway, gue mau coba segmen terakhir sama lo. Oke. Jadi, lo cukup tahu banyak ticker lah ya. Ya. Lu pelajarin nggak banyak ticker, banyak pelajarin nggak lo? Iya lumayan, tapi nggak segitunya lah. Nggak segitunya ya. Mungkin kalau yang gue tidak terlalu ini gue no comment. Oke. Tapi kayak most crypto yang kayak top 100 gitu lu pelajarin nggak atau top 50 gitu? Iya, kalau top 50 ya.
Asik. Bro, gue mau coba satu second sama lu. Jadi ini simple banget. Gue cuma tanya bullish or bearish. Jawabannya cuma bullish or bearish. Hah? Serius lo? Iya. Jadi gue tes satu ticker. Lu cuma bilang gue bullish atau bearish. That's it. Oke. Tapi boleh no comment kan? Boleh lah. Kalau lu boleh lah. Kalau boleh lah. Kalau Iya. emang lu nggak tahu what itu project apa segala macam, lu no idea, oke lah. Iya. No comment. Oke, kita lucu-lucuan aja ya. Start dari PP. Lu bullish atau bearish? Bullish. Bimko lu bullish ya? PP kan? PP ya. Bukan PayPay kan? Oh bukan, PP, yang kan? PP yang China itu kan bukan. PP. Bullish. Bullish. Oke, kalau Shiba Inu? Bearish. Bearish. Iya. Kalau Dogecoin? Bullish. Asik. Kalau ini Trem? Trem. Oh, itu bullish mentok kalau itu Trem. Pokoknya apapun yang terjadi, Trem bullish mentok. Oke. Kalau Trump Maga? Bullish. Trump, astaga. Itu kalau lu masih mikir bullish atau bearish, itu lu kurang nonton ini. Itu bullish mentok. Ini boleh gak sih gue ngomong gitu? Gak, ini for fun aja. Asli. For fun. Bukan. Not financial advice sama sekali. Ini for fun aja gitu buat lucu-lucuan. Oke. Ini banyak meme coin yang tadi gue tanya ya. Terus lu tahu nggak kalau misal ICP? ICP, pegangannya dia nih. Kok lu tahu sih? Aduh, nanti kalau gue jawab bearish, Gak gue dimarahin sama lu lagi. Enggak apa-apa lah. Gak apa-apa banget. Bearish. Mas tuh jangan bete sama gue. Enggak, anjir, enggak sama sekali. Ini bebas opini. Opini lah ya. Opini bebas. Gue open banget gitu. Kalau Sui, tau gak lu? Sui bullish. Sui bullish. Sui bullish. Oke, cool. Kalau By the way, ini bukan berarti gue punya kan? Enggak masalah. Ini yang gue lihat dari projectnya aja bullish kan. or bearish aja. Oke. Kalau Near Protocol. Near Protocol, no comment sih gue. No comment. Iya. Polkadot. Polkadot no comment juga. Chainlink. Chainlink bearish kali. Chainlink bearish. Iya. Oke. Kalau ini Toncoin. Toncoin, Pavel Durov. Kayaknya bullish sih gue melihat orangnya ya. Oke. Orang dan si portofolionya dia. Oke. Bullish. Bullish tapi mungkin lebih bullish dogs ya kali ya dibandingkan ini. Meme coin garis mentok deh. Oke, jadi ton bullish ya. Iya. Nah, kalau favorit semua orang, favorit Indo, Manta, bullish atau bearish? Manta, jujur waktu itu gue sempat hold Manta tapi pas di bawah banget tuh pas 0,8 ya. Tapi habis itu gue jual sih no comment lah kalau itulah. Oh, lu jual di berapa? Sama. Jadi waktu itu ke 0,8 terus habis itu sempat naik terus turun lagi tuh ke 0,8. Jual. Terus gue kayak mikir kayaknya gue lebih mengerti dan lebih memahami si Bitensor, akhirnya gue pindahin ke Bitensor. Oke, I see. It's a good decision. Kalau Bitensor, tahu? Bullish mentok ya. Gila. Subnetnya 52 terus growing. Aduh, udahlah itu udah mentok lah. It's okay. Lu tapi ada explore ekosistemnya si Tao gak? Gue mempelajari, cuma gue kayak anjir nih gue butuh orang lagi sih yang untuk memahami gue. Mungkin gue ngerti secara frameworknya doang, tapi secara detail kayak misalkan lu as developer ya, terus lu pengen bikin subnet di sana, terus kalau lu miningnya itu gimana, itu mungkin hitung-hitungannya itu ya kan dia kan yang specialnya itu kan si Yuma insentif itu ya, yang insentifnya sesuai dengan kontribusi lu tuh ke program AI gimana. Nah itu hitung-hitungannya itu gue nggak sepaham itu, tapi secara mungkin kenapa yang bikin gue pede sama dia karena secara frameworknya kayak lu bisa bikin subnet di situ, lu berkontribusi di situ dan lu dapat rewardnya itu si taunya, tapi in return lu juga bisa menggunakan intelligence yang udah dikontribusiin di situ. Jadi kayak dari kita untuk kita, tapi ada rewardsnya plus ya company gede yang lain kan juga lagi berebutan untuk per AI-an ini kan. Jadi ya secara AI industrinya kayak gokil, terus secara si taunya sendiri ya gokil juga nih. Tuh lu dengar tuh. Dia pelajarin banget loh. dia udah ngurusin segini banyak bisnis, masih bisa pelajarin mengenai Bitensor. Plus gue mikirnya kayak gue pede nih sama AI ke depannya. Daripada gue mikir kayak gue diversifikasi ke A, B, C, D, F, G,
udahlah gue taruh aja di Tau, toh dia juga punya 52 subnet, jadi gue udah diverifikasi dari subnet-subnetnya mereka. Nice. Wih gokil men, gue seneng dengerin kayak gini. Gue jujur gak pelajarin Tau, gue belum pelajarin, tapi gue seneng denger orang-orang yang ngerti, bahkan bener-bener ngulik gitu. Keren. Next, XRP, no comment lah. Kayaknya dia lebih tua dari gue, jadi gak bisa gue komen. Anjir, enggak lah, dari mana. Udah tua banget. Tua banget, enggak. Solana bullish. Bullish. Kalau BNB bullish lah ya. Si Pak Sizinya kan mau rilis bentar lagi. Gue lagi banyak koleksi meme coin di BSC loh. Oh kan nunggu itu ya. Udah dari bulan lalu gue udah position in. Udah ada beberapa yang gue beli bahkan dari kayak $30,000 $30,000 market cap, udah very low lah. 30,000. Tapi dari launchpad gue belinya ya. Gila, itu udah very low lah. Itu tapi udah dari bulan lalu gue punya tesis itu. Gue udah kayak gue aim in yang di BSC semua. Nunggu timingnya. Tapi emang gue jujur udah beli BNB kan udah dari tahun lalu, dari harganya sekitar 200-an something. Ada beberapa yang gue convert ke sana. For fun lah. Ethereum bullish lah kayaknya, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Bener. Cuma ya ketika yang lain yang ngepump, Ethereum-nya kan perlu ngepump juga lah. Oke, bullish lah ya Ethereum. Terakhir Bitcoin, bullish tanpa henti kalau itu. Keren. Wah, gokil. Oke, gue udah tiba di penghujung segmen. By the way, Bro Iben, thank you so much. Terima kasih, Mas. Gila. Gue jujur banyak banget belajar dari lu hari ini. Terutama mengenai Web2 semua, how you set up ini semua. Dan lu masih punya energi untuk ngerjain semuanya, lu sih gila sih. Lu, lu udah kayak PLTU sendiri, men. Gila, men. Lu keren abis. Oke, guys, itu dia WLP Season 5 kali ini sama Iben. Thank you so much, Iben. Dan see you on next episode. Bye-bye. Bull. Bro, gila bro, keren banget bro.